Satu udit rumenden kita madua sama tua. Dalam rundown seharusnya kita tanya jawab, tetapi waktu kita sudah tidak mencukupi lagi. Tapi kami akan memberikan kesempatan kepada dua orang untuk memberikan kesan pesan. Pertama kepada Pak Markus Wauran, sebagai salah satu tokoh dari Sulawesi Utara juga yang adalah pimpinan dari sebuah gereja KGPM, di mana pendirinya adalah Bapak BW Lapian juga. Dan kedua, kami minta kesediaan dari Sekjen IKPNI untuk memberikan kesan pesan 1-2 kata untuk akan kita segera tutup sesudah itu. Kami persilakan kepada Pak Markus Wauran. Wah, terima kasih Pak Evan. Ya, saya pendek aja. Pertama Pak Ari Lasut, saya pernah dengar cerita dari Profesor Dr. John Katili. Beliau seorang ilmuwan, ya, seorang dosen di ITB, dan dia pernah mengatakan bahwa di ITB itu kalau tidak salah di jurusan geologi di mana Pak Katili itu berada, ada ruangan yang bernama Ari Lasut. Jadi saya kira barangkali Ikatan Keluarga Pahlawan ini dan keluarga bisa cek mengenai ruangan itu karena sangat bersejarah dengan jasa dia sebagai Kepala Jabatan Pertambangan dan Geologi pada waktu itu. Yang kedua, Pak Maramis, beliau juga bersama-sama dengan Pak Ratu Langit dan Dr. Tumbelaka tanggal 11 Maret 1933 berada di Manado dan mengadakan rapat dengan para tokoh gereja yang sekitar 75 orang. Nah, di situ ada desakan dari para tokoh gereja Minahasa waktu itu tahun 33 supaya mendirikan gereja Minahasa diurus orang Minahasa, pisah dari Indische Kerk. Nah, dengan pimpinan waktu yang pimpin rapat itu Pak Samratulangi, Pak Lapian juga ada di situ dengan ketua Pak Yakobus ada dan lain-lain. Pokoknya tokoh-tokoh Minahasa ada di situ. Mereka setuju untuk mendirikan gereja Minahasa dan kemudian rapat tanggal 18 Maret ya, tahun 1933. Nah, di situ tercetus dua keputusan. Pak Yakobus itu dijadikan sebagai ketua pimpinan pembentukan gereja itu, ya sebagai termasuk juga sebagai formatur tunggal. Dan kemudian nama KGPM muncul di dalam rapat 18 Agustus itu, 18 Maret. Lantas tanggal 21 April diproklamirkan kerapatan Gereja Persekutuan itu yang dihadiri oleh seluruh potensi yang ada di Sulawesi Utara, termasuk pimpinan parpol, gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan kemerdekaan. Kemudian tanggal 29 Oktober, yaitu besok, itu ibadah pertama dari gereja KGPM di Wakan tanggal 29 Oktober yang dipimpin dan dihadiri oleh Bapak BW Lapian. Dan tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari ulang tahun kerapatan Gereja Persekutuan Minahasa dan yang besok dia berumur 87 tahun. Itu tentang Pak Lapian. Dan saya kira kata penutup saya, marilah kita menghormati para pahlawan bangsa, khususnya para pahlawan Minahasa. Jangan kita lupakan jasa-jasanya, apalagi jangan kita mengkhianati jasa-jasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami persilakan Ibu Sekjen dari IKPNI Pusat. Mohon maaf Pak Ari, saya belum ingat namanya Ibu Sekjennya. Pak Ketum boleh, Pak Ketum IKPNI, Pak
Ya, Margaret. Ibu Margareta. Kami persilakan Ibu Margareta. Kalau masih ada. Digantikan mungkin kalau tidak ada Ibu Kusmariam saja. Oh, Dari baik, kita Ketua Bidang 3, Bidang Publikasi dan Komunikasi. ya, kami persilakan Ibu Kus. Ibu Kus Mariam Jatikusumo adalah putri dari pahlawan nasional Jatikusumo yang juga adalah Kepala Staf Angkatan Darat pertama di Indonesia. Kami persilakan Ibu Kus Mariam. Terima kasih Pak Evan dan juga Pak Hari sebagai Ketua Umum IKPNI. Dan kita semua bersyukur bahwa acara pada malam ini telah berjalan dengan lancar dan sukses dengan peserta yang cukup banyak. Dan untuk keluarga pahlawan, Bapak Ari Lasut, Bapak Maramis, dan Bapak Lapian, diucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menceritakan dari pahlawan-pahlawan yang tentunya telah menjadi kebanggaan dari keluarga besar Sulawesi Utara. Untuk malam ini semua itu akan menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga besar IKPNI, terutama yang dari Sulawesi Utara, dan juga dari bidang kami, bidang 3 publikasi dan komunikasi akan merangkum hasil dari acara malam ini dan nanti akan kami sosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh IKPNI. Dan mudah-mudahan acara malam ini bisa dibaca, dilihat oleh generasi-generasi muda kita yang pada saat ini banyak yang membuka website dan media sosial lain dari IKPNI karena mereka banyak berada di rumah sehingga mereka kelihatannya sempat membaca dan berkeinginan untuk mengetahui pahlawan-pahlawan kita, terutama menjelang 10 November yang akan datang. Sekali lagi Pak Evan, terima kasih atas terselenggaranya acara malam ini dan juga kepada Pak Pitra yang sudah mengkoordinir dan menjadi inisiator dari kegiatan ini. Mudah-mudahan Korwil Sulawesi Utara akan mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian mungkin dari kami ya. Terima kasih, selamat malam untuk semua narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kusmariam. Ibu Kusmariam juga terlibat langsung dalam persiapan kegiatan ini dalam rapat-rapat kita. Dan untuk closing statement sekaligus menutup ini kami akan kembalikan kepada Bapak Kombes Pol Pitra Ratulangi SIK MM sebagai Ketua IKPNI Korwil Sulut. Persilakan Pak Pitra. Udah titip pesan belum ada seremoninya Mr. Maramis selama gelar pahlawan nasional dari Sulut. Tahun lalu tidak ada, sampai akhir tahun tidak dilakukan oleh Pemprov Sulut maupun Ikatan Pahlawan Sulut. Terima kasih. Ya, nanti kita jadikan baik, agenda. Itu nanti kita agendakan dengan IKPNI ya. Silakan Pak Pitra. Baik, terima kasih Pak Evang. Pertama tadi saya lupa sampaikan, jadi acara ini sebetulnya jujur dimotori oleh Pak Evang. Pak Evang ini dari Minahasa Society yang merancang ini dan kemudian mengajung pada kami dan kami bilang cocok sekali karena ini kita memasuki momen hari memperingati Hari Pahlawan. Kemudian ini juga adalah momen kepada kita khususnya yang dari Sulawesi Utara bahwa ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Karena pahlawan di Indonesia yang terbanyak itu dari Sulawesi Utara. Kalau dihitung dari rasio jumlah penduduk Sulawesi Utara sekarang itu mungkin tidak sampai 4 juta. Kalau pilkada itu tidak sampai 2 juta mata pilihnya. Tetapi jumlah pahlawannya kalau kita bandingkan dengan provinsi daerah lain,
mungkin kalau saya tidak salah itu mungkin terbanyak ya Bukus ya, atau Pak Har kan kalau tidak salah. Karena ada Betul, Pak. 9, bayangkan dari jumlah penduduk tidak lebih 4 juta, tetapi pahlawannya sudah 9. Ntar lagi mungkin akan nyusul, masih banyak lagi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bode tadi, Pak Bode Talumewa, ada sekian pahlawan yang akan menyusul. Nah ini menjadi kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Utara, khususnya, kemudian umumnya mungkin Indonesia, bahwa para pahlawan kita ini betul-betul kita hormati. Makanya dengan acara-acara seperti ini, rencana kita akan lanjutkan dengan webinar berikut dengan tentunya membahas pahlawan-pahlawan yang lain, baik yang sudah tercatat secara resmi sebagai pahlawan nasional, maupun mereka yang akan menjadi calon pahlawan nasional. Ada beberapa orang itu tentunya. Dan tentunya saya terima kasih kepada Pak Evan, dan ini kita teruskan karena ini sangat baik sekali ya untuk generasi penerus kita memahami, mengetahui akan bagaimana sebetulnya jiwa-jiwa semangat perjuangan pahlawan kita, ya jangan sampai putus pada suatu generasi, tetapi ini harus terus-menerus. Kenapa? Karena perjuangan kita tuh bukan sudah selesai, masih banyak kita menghadapi tantangan ke depan. Ya, kalau kami kebetulan dari kepolisian, itu tantangan dari sektor keamanan itu sangat kompleks sekali ke depan. Nah, ini perlu juga jiwa-jiwa perjuangan untuk menanggi semua itu. Jadi saya terima kasih dan mudah-mudahan ini semua ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya terima kasih penghargaan sebesar-besarnya kepada pengurus IKPNI Pusat, Pak Ketum, Sekjen, dan para seksi. Kemudian juga terima kasih kepada para narasumber. Ada tiga orang tadi yang hebat-hebat, Pak Beni, Pak Fendi, kemudian Pak Bode. Juga dari keluarga yang sudah memberikan testimoni, memberikan semangat pada kita semua, bahwa itu semua memang luar biasa pahlawan-pahlawan kita itu. Sehingga ini menjadi semangat bagi kita semua. Lagi terima kasih dan mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu lagi. Karena kita memang perlu ini IKPNI Sulawesi Utara ini ke depan membuat program-program seperti contoh karena kita punya banyak pahlawan, mungkin saya ingin mengusulkan kepada pemerintah, yaitu kalau bisa ini di bandara-bandara kita tuh ada tuh pahlawan-pahlawan kita di sana, patung-patungnya yang besar, ya sehingga itu menjadi pengingat, menjadi kebanggaan kita, atau di pelabuhan-pelabuhan laut yang akan masuk ke sini. Dan tidak lupa juga itu di Taman Pahlawan kita itu yang di Kairagi itu juga perlu dipampangkan di sana itu miniatur-miniatur atau patung-patung pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Karena saya lihat sementara ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya ini sebagai kebanggaan karena kebetulan kan di Sulawesi Utara dan mereka kebanyakan ini berjuangnya di luar Sulawesi Utara memang, tetapi mereka berasal dari Sulawesi Utara. Itu luar biasa tadi Pak Fendi tadi menjelaskan spiritual mereka ini sangat luar biasa, yang harus menjadi semangat, harus menjadi daya dorong kepada generasi muda untuk menjadi teladan apa yang dilakukan oleh pahlawan kita. Barangkali itu saja dari kami. Terima kasih. Tapi ya, Ketuan Pak kalau. Terima kasih Pak Pitra. Kesempatan ini kita akan menutup. Pak Evan, ya, Pak siap. Evan, boleh saya informasikan? Tadi ada yang mengatakan bahwa Indonesia dengan 34 provinsi mempunyai 176 pahlawan. Yang benar adalah dengan 34 provinsi, Indonesia mempunyai saat ini 185 pahlawan. Dan nanti akan bertambah pada tanggal 9 November. Akan dilantik yang baru oleh Bapak Presiden. Demikian Pak, koreksi dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kesempatan ini hadir dari ini kan untuk bawa seremoninya untuk Mr. Maramis. Dari tahun lalu itu tidak sudah Ibu kan tahu diurus-urus kemarin nggak bisa jalan. Coba diagendakan. Ya, Bung Franky Maramis itu kita sudah tampung. Dan kita di sini hadir dari dua organisasi kawan NUA, yaitu Kerukunan Keluarga Kawan NUA yang diwakili oleh Bung John Lumeno sebagai sekretaris bidang khusus, dan juga Bung Jeffrey Rawis atau Jerry Mateos, John Lumeno
yang kesempatan ini mewakili Dr. Roni Sompi ya. Bung John, bisa Bung John? Hidupkan mikrofonnya. Bung John Lumano. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur juga bisa hadir di tempat ini, dalam acara ini. Mohon maaf karena ada kegiatan yang lain, barangkali Pak Roni tidak sempat mengikuti kegiatan pada waktu ini. Ke depan barangkali kita akan bisa bersama-sama dalam kegiatan webinar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bung John. Apakah Ketum GPPMP Bung Jeffrey Rawis atau Sekjennya Pak Teddy Mateos ada? Kami persilakan. Oke, baik. Kalau begitu kita ada tamu dari Jayapura, Bung Agustinus Dimarah untuk bicara 1-2 menit karena kita akan segera tutup ini. Bung Agus Dimarah, silakan. Anak dari pahlawan nasional dari Papua. Ya. Ya, selamat malam Pak Evan. Halo. Halo. Selamat malam. Siap. Aktifkan dulu mikrofon ya. Ya, sudah. Selamat malam Pak Evan. Ya, saya Agus Dimarah, putra pahlawan dari Papua, dari Johannes Abraham Dimarah. Ya, saya sangat bangga sekali dengan kegiatan dari IKPNI Korwil Sulut, yang mana acara ini sangat menggugah, artinya sangat memotivasi generasi-generasi muda, khususnya putra-putri dari Sulawesi Utara. Kalau saya bandingkan dengan generasi muda yang ada di Papua, Bapak. Seperti kita ketahui, iklim di Papua ini terhadap kebangsaan agak memprihatinkan. Hal ini jangan sampai terjadi di Sulawesi Utara, khususnya di seluruh Indonesia, mengingat generasi muda kita ini sangat tidak mengenal pahlawannya. Dalam kesempatan ini boleh kami sampaikan sedikit saja kasus di Provinsi Papua. Mohon izin Bapak Evan. Kami sangat prihatin sekali. Minggu-minggu kemarin itu, pemerintah Papua menamakan Bandara Sentani Jayapura dengan nama Tes Hio Eluai. Pak Pitra pasti tahu itu siapa itu Tes Hio Eluai. Itu tokoh separatis OPM. Entah kenapa negara mengizinkan nama tersebut dipakai Bandara Sentani atau bandara di Jayapura. Saya mohon kepada keluarga pahlawan, khususnya generasi muda pahlawan, jangan sampai hal ini terjadi di Sulawesi Utara. Itu saja yang saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Terima kasih. Ya, baik kepada Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua pihak, untuk Ketum dan Sekjen IKPNI Pusat, kepada Pak Pelangi Korwil Sulut, para pembicara dan semua peserta. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Merah Putih tetap jaya.